Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati guru kami Syekh Abdul Basit Musfi yang alhamdulillah pada subuh ini hadir di tengah-tengah kita. Saya hormati Ketua DKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq serta jajaran pengurus. Yang saya hormati alim ulama, kiai asatidah. Yang saya hormati para tokoh pemerintahan atau aparatur pemerintah setempat. Yang saya hormati para bapak ibu jemaah semua yang hadir di sini. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama, kalau kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah tentunya di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, di momen yang terbaik, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini akan menjadikan salah satu kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa menjadi dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya, sehingga kelak kita di surga bisa dibersamakan, dipersatukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu jamaah, perkenalkan nama saya Azhar Zakir beserta guru kami Syekh Abdul Basit Musfi. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait Syafari Dakwah yang alhamdulillah akan berjalan selama 3 hari, dan kami juga mohon doa kepada Bapak Ibu jemaah agar kami dalam Syafari Dakwah ini diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami sampaikan bahwasanya tujuan daripada Syafari Dakwah ini adalah sikap dan dakwah Islam, mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat untuk mari kita bersama-sama lebih mencintai lagi majelis ilmu, tentunya dengan harapan bisa menambah wawasan keislaman dan juga meningkatkan kualitas keimanan dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami sampaikan bahwasanya guru kami Syekh Abdul Basit Musfi, beliau merupakan ulama muda yang alhamdulillah sekarang sudah berfokus untuk berdakwah keliling Indonesia. Beliau asal dari Makkah, kelahiran Makkah Al-Mukarramah, dan juga alhamdulillah beliau merupakan salah satu pengajar di Masjidil Haram dan juga merupakan salah satu imam di masjid-masjid yang ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Nah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau Allah mudahkan untuk menyelesaikan hafalannya, yaitu untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz tepatnya pada usia 11 tahun, dan mudah-mudahan kelak anak cucu keturunan kita juga bisa mengikuti jejak beliau untuk menjadi hafid Al-Quran. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Beliau seorang ulama, orang soleh, insya Allah mudah-mudahan kedatangan beliau membawa keberkahan kepada kita semua dalam kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena dijelaskan dalam kitab Rubabul Hadis, barang siapa yang dia bermajelis dengan ulama lalu memandang wajah ulama dan dari pandangannya itu muncul di dalam hatinya rasa senang, rasa bahagia, maka Allah akan menciptakan baginya satu malaikat yang akan senantiasa mendoakan ia sampai hari kiamat. Mungkin yang bapak tadinya sebelum datang ke sini di rumahnya atau ibu lagi banyak masalah keluarganya, atau misalkan dengan pekerjaannya, dengan anaknya, atau misalkan ibu yang di belakang di rumahnya banyak masalah dengan suaminya. Ibu lagi punya masalah dengan suami gak Bu? Banyak katanya. Insya Allah ibu yang tadinya di rumahnya banyak masalah dengan suaminya, terus ke sini datang dan lihat wajah beliau, dijamin akan langsung lupa sama siapa Bu? Sama suaminya, sama masalah
masalahnya ibu, bukan sama suaminya. Kalau masalah suami bahaya, nggak boleh Pak ya. Ada tadi yang jawab kedengaran, tapi nggak keras-keras jawabnya. Yang ketiga, kami sampaikan bahwasannya kami dari tim Syafari Dakwah dari PPPA Al-Quran Jawa Barat, kita bersafari dakwah tentunya membawa sebuah program. Yang pertama yaitu untuk gerakan Indonesia memiliki 1 juta para penghafal Al-Quran, dan tentu saja ini adalah cita-cita yang mulia. Semoga dengan lahirnya para penghafal Al-Quran di Indonesia yang kita cintai ini, Allah hadirkan keberkahan dan juga Indonesia yang semakin maju, dan juga Indonesia yang lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita ada program untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mungkin sampai saat ini mereka masih tetap berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Dan insya Allah kami akan tetap mengajak kepada jamaah semua untuk mari kita bersama-sama agar tidak bosan membantu perjuangan saudara-saudara kita. Karena apa? Karena kami sampaikan Bapak Ibu jamaah, demi Allah, walaupun peperangan hari ini di sana sudah berakhir, tapi waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu tidak akan mampu mengembalikan kondisi saudara-saudara kita seperti semula. Tidak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang daripada keluarga, daripada nyawa saudara-saudara kita yang ada di sana. Oleh sebab itu mari kita senantiasa setiap waktu membantu perjuangan saudara-saudara kita. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu jemaah yang mau menyisihkan rezeki terbaiknya dari harta yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah kita membuka pintu kebaikan seluas-luasnya, dan nanti akan ada tim kita juga yang berkeliling untuk surfak. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu jemaah semua yang ingin menyisihkan hartanya, boleh untuk dipersiapkan dengan harta yang terbaiknya, dan kepada tim dipersilakan untuk keliling surfak. Dan mari Bapak Ibu jemaah kita iringi dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sebutan selamatnya nampaknya jemaah ini ngantuk. Kalau jemaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca. Nanti tertidur. Matikan. Luar biasa. Boleh kita ulangi lagi selamat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqa al-ma'a wa thara wa ja'ala kulla shay'in wadara. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. والصلاة والسلام على المبعوث في أم القرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Kalam bermula dengan Bismillah, dilanjutkan dengan Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurna sudah. As-sadat a'izza hudur dan kiram, kepada yang terhormat, yaitu adalah yang pertama
Masjid Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan insyaallah semua yang ada di sini bisa mendapat gelar dari Allah radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu? Allah sudah ridha terhadap kita. Sebelum saya ceramah, karena di sini ada pembagian makanan, masya Allah, tabarakallah. Jadi saya minta tolong, jangan makan di saat saya lagi sedang ceramah. Mengapa saya menyampaikan itu? Karena saya takut ikut lapar juga. Jadi minta tolong, mau makan dulu apa mau ngaji dulu? Ngaji dulu. Ngaji apa makan? Ngaji ya. Kalau ada di antara jamaah yang makan, saya hentikan ceramah ini. Enak kali, saya capek untuk dia makan. Enggak mau dong, kerja sama. Yang kedua, kepada yang terhormat, yaitu adalah ketua DKM Masjid ini yang bernama Al-Ustaz. Beliau kemana ini? Saya lupa nama beliau. Al-Ustaz Sutisna. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Mudah-mudahan seperti beliau ini banyak di dunia, panjang umurnya, banyak amalnya. Aminillah. Banyak rezekinya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak bininya. Mengapa saya doakan beliau? Karena jujur, sekarang ada salah satu sunnah Nabi yang hilang dari kita, yaitu adalah apa? Tata cara bertamu. Kadang-kadang orang sudah tahu dia itu punya tamu, tapi tidak dijemput, tidak diantar. Maksudnya apa? Beliau jemput saya dari luar. Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau mempersembahkan, saya kata Ustaz, ini masjid kami, ini. Sunnah Nabi ini hilang dari kita. Kadang-kadang kita ini kalau sudah jelas ada tamu mau datang ke rumah, cuek-cuek saja main HP. Benar? Ini sesuai judul memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara kesalahan kita, sunnah yang pertama tata cara bertamu. Gak tahu anak-anak pin sekarang, anak-anak muda gak tahu tata cara bertamu. Tata cara bertamu seperti beliau, jemputlah tamunya dari luar, lalu dipersilakan, lalu dikenalkan. Ini siapa? Saya ini sebagai ini, dan inilah masjid kita, dan inilah jamaah kita, dan disinilah. Saya tanya beliau, karena beliau mengenalkan diri sendirinya, lalu beliau cerita. Saya tanya, di sini masjid ini pakai basmalah atau tidak, pakai zikir atau tidak, pakai qunut atau tidak? Kata beliau, bebas Ustaz, mau pakai. Di sini kami tidak mempermasalahkan masalah-masalah itu. Artinya beliau itu faqih, alim beliau. Tapi kalau ada orang berkata, maaf jangan tersinggung, kalau ada orang berkata di sini Ustaz pakai basmalah dan pakai zikir dan tidak boleh menerima pendapat yang lain, berarti itu bukan faqih, itu bodoh, tak faham dengan ilmu fikih. Luar biasa. Mudah-mudahan anak-anaknya beliau insyaallah bisa menjadi seperti Ustaz Ali Hidayat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kepada al-mukarram al-muhtaram muadzin kita, bilal kita, suaranya merdu sekali. Saya sangka masih anak-anak muda, ternyata sudah atuk-atuk. Tapi luar biasa. Suaranya luar biasa. Di mana beliau? Pergi keluar. Ya udah, saya pergi kalau kayak gitu. Siapa namanya beliau? Hah? Masya Allah. Rata-rata orang-orang muazzin, orang-orang bid'ah itu selalu baca rukun. Selalu. Dan selamat dari nyogok-menyogok, riba, musuh. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah
kita, cucu-cucu kita insya Allah bisa menjadi sebagai muadzin juga. Amin ya rabbal alamin. Saya biasanya kalau ceramah di mana pun berada, saya kalau ingin tahu bahwa mikrofonnya ini bagus atau tidak dari suara muadzin. Kalau suara adanya itu merdu, berarti mikrofonnya itu bagus. Tapi kalau suara adanya itu berarti mikrofonnya sangat tidak bagus. Nah, mikrofon ini perlu dan penting dan nomor satu dalam masjid. Banyak orang yang salah faham, dia sangka imranul masjid, mendirikan masjid itu adalah cuma pembangunannya, bukan. Yang artinya mendirikan masjid bukan cuma hanya pembangunannya, selain pembangunannya, programnya yang di dalam. Apakah ada tahfiz di situ atau tidak? Apakah ada lomba-lomba untuk anak-anak pemimpin ada atau tidak? Apakah mikrofonnya bagus atau tidak? Karena banyak masjid yang gagah tapi tidak ada program hafal Quran, ngaji bersama, silaturahim, dan kemudian tidak ada sama sekali. Itu bukan masjid, itu kuburan. Maka saya bangga dengan masjid ini luar biasa. Selain ada masjid, ada makanan. Tapi yang bikin saya sakit hati, saya yang ceramah, jemaah yang dapat makan. Seharusnya kembali. Enggak, jangan tersinggung. Saya cuma bercanda. Lalu kemudian kepada Mukarram Ustaz Azwar, ini beliau dari PPP Adabul Quran. Apa artinya PPP Adabul Quran? Pembibitan penghafal. Pertama apa? Program pembibitan penghafal Al-Quran. Mereka punya program untuk anak-anak. Program apa? Program penghafal Al-Quran gratis, Pak. Gratis. Sudah gratis, Bapak tidak mau antar anaknya pulang. Gratis, tinggal antar anaknya. Tapi jangan cuma anaknya diantar. Pelit sekali kau ini. Anaknya, makanannya, minumannya, uangnya untuk gurunya. Jangan cuma antar anaknya. Tak tutup kepalanya. Giliran sama Ustaz perhitungan. Ustaz ikhlas saja ya. Juru Ustaz ikhlas. Engkau naik alfa. Enak sekali. Boleh, harus sabar, harus juga kasih. Lalu kemudian kepada Mukarram Al-Muhtaram, bapak-bapak yang mulia yang ada di sini, jamaah yang mulia, ibu-ibu, semua hadirin yang ada di sini, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas semua kebaikannya. Mudah-mudahan insya Allah balas dengan lebih baik daripada ini insya Allah. Dan insya Allah semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Mekah, umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Saya langsung akan masuk dalam judul pengajian. Judul pengajian kita, saya mau tanya, judulnya yang di atas apa yang di bawah? Akhlak mulia dalam Al-Quran menjadi cerminan bersihnya hati. Itu ya judulnya, berarti bukan yang di atas. Indahnya membaca Al-Quran, ngerti ataupun tidak ngerti, itu kita bisa dapat pahala. Seperti contoh ini, Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Kami tak faham dengan ayat itu, tapi lihatlah, Allah itu sayang sama kita. Saking sayangnya beliau terhadap kita, Allah kasih 5 pilihan untuk kita. Pilihlah satu di antara 5. Kalau memang benar engkau ini cinta sama Allah, buktikanlah. Bukti kita ini cinta sama Allah itu apa? Kata Allah itu apa? Bi syurutil mahabbah al-mutaba'ah. Kalau memang engkau ini cinta sama Allah, maka ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah satu di antara 5 ini. Sekarang
Dia sangka sunnah Nabi itu adalah cuma hanya berewok, jubah, lalu kemudian peci. Bukan cuma hanya itu. Sunnah Nabi yang hilang yaitu adalah sekarang banyak orang yang tidak peduli dengan hafalan Al-Quran. Sunnah Nabi yang paling utama di antara sunnah-sunnah yang lain yaitu adalah menghafal Al-Quran. Buktinya para sahabat Nabi itu hafal semua. Harus hafal Quran. Kami ini sekarang tidak peduli dengan itu. Kami ini mempedulikan dunia saja. Saya aja Pak, dulu tidak mau jadi ustaz, mau jadi pilot kapten pesawat. Dan sekarang pekerjaan saya seperti pilot. Setiap 3-4 hari keliling Indonesia. Gajinya sama, cuma capeknya beliau. Saya tak capek. Saya naik tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca doa syafar. Mengapa? Kalau baca doa syafar pasti ada rasa capeknya. Tapi kalau baca doa tidur, macam mana ada rasa capek? Tidak ada. Yang harus lagi bangun, sudah sampai. Nah, saya Pak, di depan Ka'bah dulu selalu berdoa kayak gini, ya Allah, ya Allah. Saya ini lahir besar belajar semua di Mekah. Baru pandai berbicara dengan bahasa Indonesia dalam 8 bulan. Lalu kemudian saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, saya ini ingin keliling Indonesia, ingin keliling dunia ini, supaya saya tahu ciptaanku kayak gimana, bumi ini kayak gimana. Hari berganti musim berubah. Setelah saya lama berdoa, saya berdoa, ya Allah, saya ingin keliling ya Allah Indonesia ini. Terserah engkau gimana. Akhirnya Allah kasih sesuatu yang lebih baik daripada kapten pesawat. Jadi apa? Jadi ustaz. Jangan disangka ustaz itu tidak punya uang. Banyak uangnya juga. Jangan disangka miskin. Intinya pilihlah satu di antara 5. Pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Bisa semua. Buktinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekarang itu bisa hafal lagu-lagu TikTok dibanding Al-Quran. Kok bisa? Karena sering mendengar. Untuk menghafal Al-Quran itu tidak langsung baca, mendengar dulu. Cobalah telusuri sejarah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama, apakah langsung baca? Tidak. Melalui telinga, Iqra 3 kali, Iqra sampai yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus itu orang-orang yang banyak utang itu Pak. Baca yang benar. Ini apa ini? Ulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus. 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 Indahnya zikir berjamaah, istighfar berjamaah, ngaji berjamaah. Itu indahnya apa? Yang tidak hafal kelihatan hafal. Yang penting mulutnya bergerak. Benar kan? Maka kalau ada orang yang zikir berjamaah, tidak harus kamu menyalahkan dia. Tidak harus. Barangkali ada yang tidak hafal. Lihatlah kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Dimanapun engkau berada, harus lihat kelebihan. Kekurangan itu ditinggalkan. Dan yang pertama, kuda aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Upin Ipin, saya ini sedih. Mengapa di masjid ini tidak ada Upin Ipin? Mengapa cuma berapa orang ini? Kenapa anak
Tidak ada siapa yang akan meneruskan bapak-bapak ini di masa depan. Bawalah anaknya, silakan lagi, bawa musik. Jadilah begitu. Nah, itu yang saya mulai menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Selesai hafal Al-Quran di usia 11 tahun. Yang mendidik saya yaitu adalah ibu saya. Yang ngajarin saya yaitu adalah ayah saya. Padahal di Makkah itu tidak ada pondok pesantren, tapi pendidikan Makkah lebih parah daripada pondok pesantren. Saya tidak banyak cakap, lihatlah ulama-ulama Indonesia rata-rata dari Makkah mereka. Benar kan? Itu pendidikan lebih keras, lebih tegas daripada pondok pesantren. Dan artinya apa? Enggak harus engkau jadi, enggak harus engkau ini masuk ke pondok pesantren lalu hafal Quran. Enggak. Dimanapun berada engkau ini bisa belajar tentang ilmu agama. Dimanapun berada engkau ini bisa hafal Al-Quran. Yang ngajarin saya dua-duanya tak hafal Al-Quran. Ayah saya, ibu saya. Tapi dua-duanya bisa mempunyai 10 anak. Masya Allah. 10 anak ini hafal Al-Quran. Di antaranya saya nomor yang ketiga hafal Al-Quran. Kok bisa saya cepat hafal Al-Quran? Karena yang mendidik saya yaitu adalah ibu saya. Kalau istrinya soleha, mesti anak-anaknya soleh dan soleha. Tapi kalau ibunya soleho, maka anaknya main TikTok kayak gini. Nah, ini TikTok kan? Contoh, ini TikTok. Ini TikTok, lalu dia kayak gini. Itu apa itu? Itu bukan puji kebaginda Nabi, itu penghinaan secara halus. Andai ada bupati wali kota siapa yang datang di sini, lalu kita jemputlah dia kayak gini, layak kan? Tidak layak. Maka minta tolong, kalau memuji orang itu harus tahu gimana cara memujinya. Apalagi kita ini kalau memuji Nabi harus layak. Coba dengarkan. Lau kana bainana al-habib, andai ada di tengah-tengah kita Nabi Muhammad. Apakah ada perasaan yaitu adalah saling kejek-kejek? Tidak ada. Apakah ada di antara kita yang saling berzalimi, saling fitnah? Tidak ada. Apa yang terjadi kalau Nabi ada di antara kita? Yang keras bisa lembut, yang gendut bisa lurus, semua bisa. Yang keras tidak mau mendengar pendapat orang-orang bisa. Maka sering-seringlah baca tentang sejarah Nabi, sering-sering supaya tahu. Lalu kemudian dan al-qasim min thayyibati dari mana kita tahu tentang sejarah Nabi ini? Dari kota Madinah. Taliban qurbal habib. Kita ini semua ingin masuk ke surga bersama Nabi, di samping Nabi, semua bersama Nabi. Tapi gimana ceritanya? Engkau ingin dekat bersama Nabi, tapi engkau ini tidak mau bersolawat sama sekali ke baginda Nabi. Tidak akan bisa. Di dunia saja, kalau ingin urus STNK, SIM, KTP, sertifikat, kalau tidak ada kenalan sama orang dalam, susah urus urusan tersebut. Itu di dunia, apalagi di akhirat, apalagi nanti di hari kiamat. Kalau memang engkau ini ingin dijemput oleh Nabi, ingin diakui sama Nabi sebagai umatnya, maka dari sejak sekarang sering-sering bersolawat. Kok bisa saya berkata itu? Karena kata Nabi apa? Ma min ahadin yusallimu alayya. Kalau ada di antara kalian yang salam ke baginda Nabi, artinya apa? Bersolawat ke baginda Nabi, illa raddallahu alayhi ruhi. Pasti aku akan menjawab salamannya dia. Yaitu adalah Nabi yang menjawab salaman kita.
maka sering-seringlah bersolawat Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, ataupun Allahumma sholli ala Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad, ataupun sambil masak pun juga boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sering-sering bersolawat Pak, supaya engkau diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Makin banyak sholawat kita, makin dekat, makin akrab sama baginda Nabi Muhammad SAW. Aktsarukum alaihi salatan, siapalah di antara kalian yang selalu bersolawat kepada aku, maka akrabukum minni majlisan, dialah yang paling akrab nanti bersama saya. Itulah kata Nabi SAW. Kok bisa saya cepat hafal Al-Quran? Karena yang mendidik saya itu adalah ibu saya. Ibu saya tak hafal Quran, tapi dia itu cerdas. Sambil masak dia baca Al-Quran. Ayo nak, duduk di sini nak, duduk nak, bawa Al-Qurannya nak, baca Quran. Nah, bawa dia ngaji. Sambil masak dia kayak gini. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ibu-ibu zaman dulu kayak gini. Sambil masak kadang-kadang bersolawat, sambil masak mereka itu belajar Quran. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang sambil masak buka live TikTok, lalu kemudian tuhi jannat beri, tuhi menyakum, tuhi lebih pandai dia hafal lagu-lagu dia daripada dia membaca Quran. Macam mana anaknya mau jadi anak yang hafal Al-Quran? Lalu hukum ini tidak kasih contoh. Dua orang tua harus bekerja sama. Pendidikan yang akan pengaruh bukan cuma hanya lingkungan, yang itu adalah pondok pesantren juga. Pendidikan yang akan pengaruh yaitu adalah pendidikan dua orang tua terhadap anak. Kalau dua orang tuanya selalu kasih contoh yang terbaik terhadap anak, anaknya akan jadi soleh dan solehah. Lihatlah kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh jelas. Kalau bahasa sekarang, ayahnya kiai, ayahnya ustaz, ayahnya syekh, tapi istrinya jahat, maka muncullah anak yang durhaka. Namanya siapa? Kan'an. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim, ayahnya preman, Azar namanya. Tapi lihatlah ibunya solehah. Karena ibunya solehah, maka anaknya soleh-solehah. Memang benar ucapan ini, al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu ini sebagai sekolah bagi anak, tapi sekolah ini tergantung mudirnya. Mudirnya ini gimana? Kalau mudirnya juga tidak jelas, sekolahnya tidak jelas, maka bapak-bapak jangan sedikit-sedikit berkata, ibu ini kan sebagai sekolah, terus bapak ini kan sebagai mudir. Sekolah ini kan tergantung mudirnya. Kalau dia tegas, pendidikannya bagus, tapi kalau dia acak-acak, sekolahnya begitu, maka tidak boleh saling menyalahkan. Yang kedua, supaya anak ini cepat hafal Al-Quran, harus sering mendengar. Harus. Sekarang anak-anak muda, Masya Allah, hafal lagu TikTok dibanding Al-Quran. Coba kalau ada anak-anak muda di sini, ada nih 2 orang, bro. Coba kita kerja sama ya. Kita buktikan kepada mereka bahwa kita hafal lagu-lagu TikTok. Yuk guys, yuk dengan satu suara. Terpesona, aku terpesona. Terus pura-pura tidak hafal. Saya aja hafal.
Nah, intinya kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Tak bisa hafal Al-Quran, belajar membaca. Walaupun bacanya kita kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alam, 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 alam. Yashrah laka sadrak. Enggak apa-apa, bacanya kayak gini enggak apa-apa. Tapi engkau ini akan mendapat 2 pahala dibanding saya. Tapi jangan seumur hidup tak lancar. Bukan tak boleh, kamu tak sunting kalau ini. Harus belajar membaca. Belajar membaca ini tidak bisa sendiri, Pak. Harus datang ke guru. Coba Bapak nanti kalau datang ke Mekah Madinah, di situ ada ustaz-ustaz di setiap tiang. Mereka itu belajar tafsir Al-Quran. Yang datang ke situ bukan anak-anak muda atau antum mereka datang, dan mereka itu tidak malu. Dan saya berharap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan masjid-masjid yang gagah ini, masjid apa namanya, masjid Al-Jebbar, masjid Abu Bakar, mudah-mudahan ada program untuk tafsir Al-Quran. Ya Allah, kalau tidak ada program tafsir Al-Quran, itu bukan membangunkan masjid, itu namanya kuburan. Bikinlah program dan minta tolong sampaikanlah ucapan ini kepada orang yang punya kekuasaan sehingga bisa bikin program untuk menghafal Al-Quran. Walaupun baca Bapak begini, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Walaupun bacanya kayak gini, engkau akan dapat 2 pahala dibanding saya. Nah, tak bisa hafal Quran maka baca, tak bisa baca maka mendengar, supaya hati ini bersih, supaya hati ini tidak berkata, ayolah terima, pokoknya itu ayo terima. Mengapa sekarang maaf, jangan tersinggung. Saya sudah memberikan sesuai judul, bukan karena saya sesuai judul. Mengapa sekarang banyak nyokok-nyokok riba? Mengapa banyak? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Itu kata Allah. Kalau engkau sibuk dari aku, sibuk, gak mau baca surat, maka aku akan kasih kesibukan kepada engkau yang tidak tentu arahnya, yang tidak jelas. Maka engkau ini terima, terima, akhirnya meledak kepala ini. Sudah jelas tak hafal Quran, tak baca Quran, tak mau dengar Quran. Kadang-kadang kita ini sudah jelas di sana ada orang yang lagi ngaji Quran, malah di sini dengar lagu. Ini apa ini? Itu mancing rahmat apa mancing azab itu? Kalau ada orang ngaji Quran, jangan banyak cakap. Mengapa begini? Karena kata ulama, kalau ada orang berbicara di saat azan lagi berkumandang, itu dikhawatirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu dalam ketika azan berkumandang, kau banyak cakap, dikhawatirkan itu. Apalagi kalau ada orang ngaji, jangan banyak cakap, tundukkanlah. Lalu kemudian ada satu yang saya harus sampaikan. Karena kemarin hari Jumat, saya lihat banyak orang yang datang ke masjid ini di hari Jumat, lalu bila ini main HP di saat khatib lagi menyampaikan khutbah Jumat. Dengarin baik-baik. Siapa yang main HP di saat khatib lagi menyampaikan khutbah Jumat, maka Jumatnya dia batal. Bukan kata saya, kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main maka batal. Bukan tidak dapat pahala Jumat. Batal. Banyak di hari Jumat main HP, tidak peduli dengan khutbahnya. Di zaman Nabi, masa-masa Nabi, Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat. Lalu kemudian di bawah ada yang main batu. Main batu. Kata Nabi apa? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main batu maka batal. Dikiaskan di zaman sekarang, tidak main batu, main apa? Tak peduli
peduli dengan khutbah Jumat. Kok bisa dia kayak gini? Karena dia tak belajar tentang apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang diperintahkan. Minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu, tolong apa yang saya sampaikan ini disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada orang-orang. Kalau bisa disampaikan di setiap khutbah Jumat, sebelum khutbah Jumat mulai disampaikan. Memang di sini keindahan Indonesia, masya Allah. Sebelum mulai khutbah Jumat dikasih peringatan bahwa siapa yang berbicara, siapa ini maka batallah Jumat. Itu bagus. Kalau bisa ditambahkan, siapa yang main HP batallah Jumatnya dia. Nah, kalau ada yang main HP khotib di sini, ada yang main HP di sini, tutup aja dulu. Apakah khotib boleh turun di saat lagi khutbah Jumat? Boleh. Buktinya Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat, lagi ceramah. Tiba-tiba cucunya lagi bertengkar, yaitu adalah Sayyidina Hasan dengan Al-Husain. Nabi turun dari mimbar, lalu Nabi membawa dua cucu ini. Lalu turunlah ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di bawah dua ini. Sambil Nabi SAW khutbah Jumat. Sekarang banyak bapak-bapak kalau melihat anak-anak pemimpin lari di masjid lain sudah langsung begitu. Tidak boleh begini Pak. Tidak boleh keras-keras. Namanya anak muda pasti main. Kalau bapak ingin jamaah yang tidak main, carilah jamaah yang sudah mau menghadapi Sakratul Maut. Sudah tua, tak mungkin dia main. Namanya anak muda jangan diusir. Bikinlah soft di terakhir supaya mereka itu belajar. Nah, tak bisa hafal Quran, belajar membaca. Tak bisa belajar membaca, mendengar. Supaya hati kita ini bersih. Nah, menjadi cerminan bersihnya hati. Supaya hati ini bersih, Pak. Tak makan uang haram, tak makan riba, ngaji Al-Quran. Kalau engkau tidak mau ngaji Al-Quran, baru buka Al-Quran, muncullah perasaan malas, ngantuk, bosan, atau engkau lebih mengutamakan WhatsApp dibanding Quran, itu tandanya Allah itu sudah malas dengan engkau. Allah itu yang namanya azab. Yang terjadi gempa tsunami itu bukan azab, itu ujian. Tapi yang namanya azab itu adalah hati ini sudah tidak peduli dengan Quran. Coba dengarkan ayat ini. Fi qulubihim marad. Allah kasih penyakit hati yang tidak ada Allah. Hati yang gelap. Tidak peduli dengan sholat berjamaah, tidak peduli dengan silaturahim, tidak peduli dengan apa, tidak peduli dia merasa dia yang paling benar. Lalu apa yang terjadi kalau hati ini sudah gelap? Fazadahumullahu marada. Allah kasih azab hati ini. Lalu apa yang terjadi? Dia jadi makin hitam dan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dia ambil uang-uang yang bukan sah uangnya dia, lalu dia datang ke Makkah, dia umrah, lalu dia berkata labbaik Allahumma labbaik. Kata mereka la labbaik wala sa'daik. Engkau di sini. Balik. Jangan haram, semua haram. Jangan dibunuh di sini. Kalau jelas itu bukan uangnya, jangan diambil. Kalau engkau ingin tahu bahwa hati ini bersih apa tidak, coba pegang Al-Quran. Kalau baru buka muncul perasaan gantung, malas, bosan, engkau lebih mengutamakan WA dibanding Quran, itu tandanya hati ini sudah gelap. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi gelap. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Memang punya mata tapi diambil cahayanya. Ngeri.
Jangan bangga dengan jabatan yang kau. Enak-enak sekali engkau ini menyamakan suara adzan dengan suara rombongan jin. Yang seharusnya suara adzan itu gelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya kayak gini. Tapi katanya sekarang diciptakan. Tapi giliran ada lagu-lagu, suaranya kedengaran dari sini sampai jalan tol. Janda mana yang kau senangi? Itu mancing gempa. Nanti kalau lagi gempa, baru tahu rasa. Suara adzan, suara imam, kalau lagi di saat sholat itu suara imam di dalam sama di luar itu harus jalan. Kami bukan di zaman jahiliyah seperti di zaman-zaman dulu. Di zaman dulu ada ancaman, siapa yang sholat dengan berjamaah maka kupancing kepalanya. Di zaman-zaman Nabi pas pertama Nabi dakwah. Sekarang mana ada ancaman? Malah dikecilkan suara luar. Seharusnya itu buka semua. Kalau sholat, tapi kalau pengajian tak apa-apa, terserah. Saya mengapa saya menyampaikan gini? Jujur Pak, maaf ya. Saya sebagai anak muda, saya akan sholat di masjid yang suara imamnya itu merdu dan saya akan sholat di masjid yang mana masjid itu mikrofonnya enak didengarkan. Kalau tidak percaya sama saya, cobalah datang ke Mekah Madinah. Mereka lagi sedang sholat, tapi kita lari-lari sebelum mereka rukuk. Benar kan? Mengapa di sana kalau kita sholat di sana ada rasa khusyuk, di sini tidak ada? Capek banget. Karena di sini sholatnya maaf, bukan di masjid ini, di rumah Indonesia supaya tidak tersinggung. Karena di sini sedikit-sedikit tersinggung. Benar kan? Karena di sini Pak, sholatnya itu cepat sekali. Allah, ini baru takbir ihram. Takbiran ihramnya bagus, sangat bagus. Saya di belakangnya, saya sangka bacanya akan bagus, tenang, enak, ternyata amin. Ditambah lagi, kul huwallahu ahad, iki apa ini? Sholat subuh itu rakaat pertama harus panjang, kasih kesempatan bagi orang yang belum mengambil air wudu. Jangan surat pendek. Surat pendek itu berlaku di sholat maghrib karena orang baru balik dari bekerja mau cepat balik. Kalau sholat subuh rakaat pertama itu harus panjang, kasih kesempatan bagi orang lain sehingga dapat. Itu sunnah Nabi. Cobalah dia, Nabi itu kalau sholat rakaat pertamanya itu panjang Pak. Dan saya sekarang tanya kepada Bapak, minta tolong jujur. Ketika saya sholat di sini tadi, Bapak terasa itu panjang tidak? Jujur dong. Enak nggak didengar? Mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah hafal Quran. Kita tolong. Saya ini bukan keras, bukan keras. Tapi saya dengar bahwa sekarang bentar lagi akan ada gempa. Supaya kita selamat dari gempa ini. Cegah gempa itu dengan apa? Dengan Quran, dengan adzan. Semua akan terusir. Azab kayak itu akan terusir melalui apa? Melalui Quran, melalui adzan. Bikinlah lomba-lomba untuk anak-anak, datanglah ke masjid, bikin lomba. Mengapa di Madinah kalau sholat di Madinah itu ada rasa khusyuk? Karena suaranya itu merdu sekali Pak, mikrofonnya merdu seperti ini, kayak gini suaranya. Hayya 'alas shalah.
pengen jadi presiden. Luar biasa. Mudah-mudahan seperti ini banyak di dunia insyaallah. Tak bisa hafal Quran baca, tak bisa baca mendengar Pak, supaya hati ini bersih Pak, supaya hati ini putih Pak. Saya sampaikan sesuai judul Pak. Jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada di antara jemaat yang tersinggung, suruh siapa datang ke sini. Saya menyampaikan sesuai ini, jangan tersinggung. Jangan nanti berkata, Ustaz ini keras saja. Saya tidak keras. Ini lembut sekali. Cuma mikrofonnya ini bagus. Suaranya bagus. Maka cerita saya itu keras. Sering-sering mendengar Pak, sering-sering baca Al-Quran, supaya hati ini bersih Pak. Supaya hati ini tidak ambil uang yang bukan uangnya engkau. Tidak bisa tiga ini, tidak bisa hafal, tidak bisa baca, tidak bisa mendengar. Yang keempat, supaya engkau ini termasuk dari golongan keluarganya Allah. Allah itu punya keluarga di bumi ini. Siapa keluarganya Allah yang di bumi ini? Yaitu adalah ahlul Quran wa ahlul wahyi wal khasatu. Apakah harus hafal Quran? Tidak. Pilihlah di antara lima ini. Hafal Quran, tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, mendengar. Tak bisa mendengar, bantulah orang-orang program hafal Quran. Ustaz Aswar beserta timnya yaitu adalah Darul Quran, mereka punya program untuk menghafal Quran gratis untuk anak-anak. Bantulah mereka gratis Pak. Tapi dari mana uang ini? Dari jamaah. Nanti beliau akan mengajak jamaah ini untuk beramal. Tidak bisa tempat ini Pak, tidak bisa hafal Quran, tidak bisa baca, tidak bisa mendengar, tidak bisa membantu pilihan yang kelima, mati. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kun aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an, wala takun khamisan, fatubla, mati. Kalau tidak mau ngaji sama sekali, sekarang masih hidup, masih kuat, sehat, tidak mau ngaji sama sekali, tenang, tak harus. Allah itu tidak peduli sebenarnya dengan kau, tapi lihatlah, akan ada saatnya kita ngaji bersama dengan satu suara untuk Bapak Al-Fatihah, untuk Bapak Agus Al-Fatihah. Kalau kau baik sama Ustaz, sama saya akan kirim Al-Fatihah untuk kau kayak gini. Untuk Bapak Agus yang meninggal Al-Fatihah. Tapi kalau kau sombong sama saya, salamannya kayak gini, salamannya Ustaz, daripada Ustaz. Kalau kau sombong sama saya akan kirim Al-Fatihah kayak gini. Untuk Bapak Agus Al-Fatihah. Enak kali kau ini. Jangan musuhan sama-sama. Baik-baiklah, berkawan, bertetangga, harus baik-baik. Engkau ini bukan iblis, engkau ini bukan Fir'aun, engkau ini umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Bersihkanlah hatinya. Gimana cara membersihkan hati? Kalau kata hati apa? Bersihkanlah hati dengan apa? Dengan zikir, dengan kalau saya dengan Al-Quran. Wallahi, Quran ini pengaruh dalam kehidupan kita. Banyak orang yang jauh dari Quran, memang uangnya banyak, tapi hutangnya juga banyak, kreditnya juga banyak. Tidak tentu arah kehidupannya, cuma ini lari dari sini, lari dari sini, lari dari sini. Benar? Tapi lihatlah orang yang dekat sama Quran. Rezeki datang sini, mobil datang sini. Buktinya siapa? Ustaz Adi Hidayat. Buktinya siapa? Usbah. Buktinya siapa? Ustaz yang hafal Quran. Kalau saya mengidolakan dua ini, Ustaz Adi Hidayat sudah hafal Quran, pandai bahasa Inggris, uangnya banyak, luar biasa. Kita kredit banyak, gaji tak pernah, sholat juga kayak gini. Iki apa ini? Itu sholat, itu bukan sholat, itu mainan. Kalau mau sholat, seolah-olah kita ini menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
bisa letak ke bawah, letak ke depan, tak bisa letak ke depan, boleh tutup mata juga, tapi jangan sampai tertidur. Menutupi mata ini untuk mendengar, untuk bahasa Indonesia, untuk khusyuk. Tapi jangan terlalu khusyuk juga, nanti gini. Sholat Nabi, gimana sifat sholat Nabi yang itu adalah Nabi kalau sholat bukan sama seperti kita. Ini ada sesuatu, ada kehidupan di kita yang saya harus sampaikan ke jemaah. Di antara kesalahan kita sekarang, dia sebagai imam kadang tidak paham dengan ilmu fikih, asal-asal jadi imam. Sholatnya kayak gini, mau rukuk kayak gini, Allah. Kalau sholatnya bapak kayak gini, makmum akan mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, berarti salahnya imam, masalahnya makmum. Kena secara ya Pak? Salahnya makmum apa imam? Baca kitab Sahih Al-Bukhari. Bunyinya kayak gini, wa idza qama minal ruku'i, tegaklah dulu. Kabbara, baru baca takbir, bukan menyampaikan. Tegaklah dulu, baru takbir, baru sujud, dan minta tolong. Sholatnya jangan cepat-cepat. Sholat ini kalau tidak ada tumaninah tidak akan diterima oleh Allah. Tumaninah itu memang bukan wajib, memang bukan syarat, tapi rukun dalam ibadah. Kalau tidak akan bisa tegak pembangunan ini. Berarti tidak sah, kurang sah. Kalau mau rukun, kalau mau sujud, ini dia. Nabi kalau sholatnya kayak gini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar, bukan menyebut Allah. Makmum sudah mendahului kita. Siapa yang mendahului imam di saat lagi sholat, maka nanti pada hari kiamat mukanya menjadi muka geledah. Apa yang Allah pelan-pelan, bukan ini. Ini kok ini. Nah, lalu kemudian mau salam dulu di saat sudah selesai sholat, mau salaman. Kadang-kadang ada orang kalau salaman ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak ada suara. Itu tidak paham ilmu fikih. Kapan satu salam? Kalau sholat jenazah cukup satu salam. Kalau sholat fardu dua-duanya itu harus kedengaran. Dua-duanya harus kedengaran dan salamnya bukan kayak gini asal-asalan. Assalamualaikum. Itu salah. Diperbaikilah sholatnya dari sejak sekarang. Nabi kalau salam di saat sudah mau selesai sholatnya kayak gini. Dua pipi ini nampak oleh makmum yang di belakang. Hatta yura bayat khaddihi. Dua pipi ini nampak oleh yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan Nabi itu setelah selesai salam, Nabi itu menghadapi jamaah sambil baca tasbih tahlil dan segalanya. Nabi menghadapi jamaah dalam keadaan senyum. Kayak ini Nabi senyum. Dua gigi nampak, hatta banat nawajinahu. Dua gigi nampak. Apa artinya? Nabi kalau senyum gini, kita setelah selesai dari salam, ada yang lebih parah. Seluruhnya bukan itu. Nampak ini kau. Ada saya enggak? Apa kau sombong? Nampak ini. Nabi sujud dan Nabi menyapa setelah selesai salam.
asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Bukan seperti kita. Pak Nabi jawab ini. Ini apa ini? Bukan yang itu. Pelajari tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah waktu saya sudah habis dan perut ini sudah lapar. Kalau mau mendengar pengajian lagi, undanglah saya kemari. Gak apa-apa. Terserah Bapak. Mau ngaji, saya datang. Tak mau ngaji, saya keliling. Pada intinya, saya datang di sini Pak, bukan untuk mencari Bapak. Saya datang di sini untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah yang membersihkan hati Al-Quran. Lalu kemudian sholat kita itu harus dibenahi lagi. Yaitu adalah tegak dulu baru baca takbir. Itu pun sholatnya. Kenapa? Kenapa Pak? Kita itu harus mesti rukuknya agak lama dan sujudnya agak lama. Kata Nabi, kullama qala ruku'ahu kullama kasarata dhuruhu. Makin lama rukuk kita, makin tetes dosa-dosa kita. Kita mencubana bertetes. Allah cubana. Benar kan? Apalagi ya Allah, saya tidak mau bahas panjang lebar, nanti ada yang tersinggung. Intinya sebelum saya tutup acara ini dengan doa, minta tolong jangan lupa sebelum saya berdoa, beliau akan mengajak kita dalam 10 menit. Usahakanlah untuk mencatat nama di situ. Terserah apa. Mau ngasih 1 juta, 500, 200, terserah. Usahakanlah untuk catat namamu di situ supaya engkau ini diakui oleh Allah sebagai keluarganya. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi keluarga ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini, insya Allah, rezekinya banyak, amalannya banyak, hafalannya banyak, anak-anaknya jadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Anak-anaknya insya Allah selamat dari semua yang tidak disangka-sangka sama kita. Mudah-mudahan selamat ya Allah. Mudah-mudahan Bandung ini insya Allah bisa membawa rahmat, bisa kasih contoh kepada kota-kota yang lain insya Allah. Dan insya Allah khususan jemaah Masjid Abu Bakar ini mudah-mudahan sukses semua termasuk Al-Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Syekh Ustaz Musfi atas tausiahnya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan was ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih semangat? Masih bangun semuanya? Tapi saya lihat udah pada ngantuk ya. Biar gak ngantuk mungkin boleh semuanya senyum dulu ya. Bapak mana senyumnya Pak? Senyum dulu Pak, mana senyumnya? Masya Allah, Ibu senyumnya mana bro? Kenapa saya ngajak senyum? Karena Pak Bu, menurut penelitian, orang yang dalam sehari senyum 10 kali itu sehat. Orang yang dalam sehari senyum 100 kali itu sehat banget. Dan orang yang dalam sehari senyum 1000 kali itu sama seperti halnya dia berolahraga mendayung selama 10 menit. Sementara orang yang dalam sehari senyum lebih dari 1000 kali, contoh 3000 kali, 5000 kali, maka itu perlu dipertanyakan kesehatannya. Ada di sini? Gak ada. Alhamdulillah, berarti pada sehat semua ya. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah semua, kami informasikan dari total surfat yang terkumpul, dari harta yang telah Bapak Ibu titipkan terkumpul dengan nominal Rp472.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah catatkan untuk kita amal soleh dan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kami akan masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin mencatatkan namanya dalam perjuangan yang mulia ini, di waktu yang terbaik ini, di tempat yang terbaik ini, di momen yang terbaik ini, sebagai bentuk kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami sampaikan bahwasanya kita bersafari dakwah berkeliling, dan kita dalam safari dakwah tidak memberatkan kepada pengundang, baik itu komunitas atau DKM dan sebagainya, masjid-masjid, terkecuali apa yang diberikan itu akan kita alokasikan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang sedang menghafal Al-Quran, dan juga perjuangan saudara-saudara kita yang sekarang masih berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Insya Allah dengan kita bersama-sama perjuangan yang
kota ke kota, provinsi ke provinsi. Tujuannya adalah untuk mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mari kita bersama-sama mencatatkan nama kita dalam perjuangan yang mulia ini. Dan alhamdulillah guru kami Syekh Bashir Musfi, beliau juga telah berkomitmen untuk ikut serta dan juga melanjutkan perjuangan guru-guru kita yang mulia itu untuk harapan Indonesia memiliki 1 juta para penghafal Al-Quran. Tentunya dengan harapan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, Indonesia yang kita cintai ini akan dipimpin oleh orang-orang yang faham Al-Quran, yang hafal Al-Quran, dan juga orang-orang yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Tentu perjuangan yang mulia ini bukanlah perjuangan yang mudah, akan terasa berat jika dilakukan hanya sendiri oleh guru kami Syekh Bashir Musfi. Tentu perlu adanya kita berjamaah bersama-sama mencatatkan nama kita, membantu perjuangan yang mulia ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, kita sampaikan bahwasanya program kita sudah berjalan. Kita sudah mensupport ribuan rumah tahfidz yang tersebar di seluruh Indonesia, dari mulai fasilitas mushafnya, sarana dan prasarana, tempat tidur dan fasilitas belajarnya. Dan bahkan kita juga telah mensupport pondok pesantren takhusus yang mana ini semuanya full beasiswa, yang mana mereka santri-santri yang sedang menghafal Al-Quran tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan alhamdulillah sudah ratusan kita yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ada juga yang melanjutkan studinya baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan insya Allah akan hadirkan orang-orang yang mau mencatatkan namanya dalam perjuangan mulia ini untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang sedang menghafal Al-Quran, perjuangan saudara-saudara kita yang sedang ada di Palestina. Karena kurang lebih saudara-saudara kita di Palestina berjuang sudah 11 bulan, sudah hampir mau 1 tahun, di mana kondisi mereka sampai saat ini masih jauh dengan kondisi kita sekarang di sini, di mana kita mungkin di sini serba kecukupan, tapi saudara-saudara kita di sana masih sulit untuk memperoleh makanan, fasilitas air bersih, tempat tidur yang layak, atau bahkan mungkin jika kita di sini pagi hari masih bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga, siang hari masih bisa bertemu kembali, tapi saudara-saudara kita di sana pagi hari boleh jadi mereka masih bisa berkumpul, tapi siang hari entah keluarga, saudara, kakak, orang tua mereka mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mari kita niat atas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatatkan nama kita dalam perjuangan mulia ini. Dan insya Allah akan ada juga kenang-kenangan yang akan diberikan oleh guru kami Syekh Bashir Musfi kepada Bapak Ibu jamaah semua. Khusus spesial nanti akan diberikan apa itu, yaitu berupa sorban nanti yang akan diberikan. Kira-kira Bapak Ibu jamaah semua yang hadir di sini ada yang mau mendapatkan kenang-kenangan dari beliau? Ada? Alhamdulillah ada. Dari belakang ibu nanti bisa. Bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan hadiah atau kenang-kenangan dari guru kami Syekh Bashir Musfi, caranya mudah, yaitu cukup Bapak Ibu memasangkan niat di dalam hatinya karena Allah. Mari kita bersama-sama berjamaah niatkan di dalam hati karena Allah untuk ikut serta menaikkan komitmen sedekah terbaik membantu perjuangan saudara-saudara kita. Apa itu komitmen sedekah terbaik? Bapak Ibu cukup memasangkan niat di dalam hatinya, yaitu untuk menyisihkan harta terbaiknya dari rezeki yang sudah Allah titipkan. Uangnya boleh hari ini, boleh besok, dicicil 1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada kelapangan rezeki. Dan insya Allah ini hanya sekali, dan nanti bagi yang ingin penunaiannya bisa cash, bisa transfer, atau kita jemput ke rumah Bapak Ibu supaya kita bersilaturahmi. Dan nanti bagi yang ingin teknisnya boleh mengajukan tangannya maju ke depan, dan nanti akan diberikan kenang-kenangannya oleh guru kami sembari didokumentasikan untuk laporan kami kepada Kemenag dan juga Bajnas bahwasanya kita mengadakan program safari dakwah untuk mencetak 1 juta para penghafal Al-Quran dan juga untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini hanya sekali. Lalu kalau misalkan jamaah bertanya, Ustaz, kalau misalkan saya ikut berkomitmen tapi ternyata hajatnya belum terselesaikan, apakah itu akan menjadi hutang? Insya Allah Bapak Ibu itu tidak akan menjadi hutang, tapi kita doakan bersama-sama. Niat baik dari Bapak Ibu sudah Allah catatkan sebagai amal soleh dan amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari 1 juta para penghafal itu adalah nanti kelak anak cucu kita yang dapat memberikan syafaat untuk keluarganya, sehingga bisa menarik keluarganya agar bisa bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kami akan buat kesempatan, dan ini hanya sekali. Nanti penunaiannya bisa dicicil 1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada kelapangan rezeki. Insya Allah kalau kita sudah meniatkan karena Allah, nanti Allah sendiri yang akan menyelesaikan hajat kita dengan cara Allah.
mudahkan jalan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita menjadi soleh-soleha, anak keturunan kita menjadi para pejuang Allah, menjadi ahlul Al-Quran. Insya Allah kita akan berkesempatan kepada Bapak Ibu jemaah yang mengikut komitmen sedekah terbaik, yaitu dengan kesempatan pertama dengan nominal 2 juta rupiah. Uang yang tidak harus hari ini bisa dicicil 1 minggu, 2 minggu atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada lapangan rezeki. Kita niatkan mudah-mudahan dengan kita mencatatkan nama dalam perjuangan ini, walaupun kita tidak bisa ikut berjuang bersama saudara-saudara kita di Palestina secara fisik, tapi mudah-mudahan ini akan menjadikan wasilah untuk kita dijadikan meninggal oleh Allah dalam keadaan syahid. Dan kita juga hadiahkan dari pusat Al-Quran yang membantu program sampai sedang menghafal Al-Quran, itu pahalanya mengajar kepada kedua orang tua kita, khususnya orang tua kita yang sudah almarhum. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu, kita hanya ada waktu 10 menit dari sekarang sebelum nanti ditutup dengan doa bersama. Insya Allah di sini akan Allah hadirkan orang-orang yang mencatatkan namanya dalam perjuangan mulia ini. Kita langsung saja insya Allah akan membuka kesempatan pertama, yaitu untuk komitmen sedekah terbaik dengan nominal 2 juta rupiah. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh maju ke depan untuk membantu perjuangan saudara kita. Masalah sudah ada yang pertama, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada lagi untuk 2 juta rupiah yang kedua. Bismillah. Ada untuk 2 juta rupiah yang kedua. Bapak Ibu yang sudah maju boleh kita doakan kepada guru kami Syekh Basit Musfi. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita Allah mudahkan untuk melihat hafizah Al-Quran, dan juga kita niatkan untuk niat bakti kita kepada orang tua kita yang sudah ada dalam kubur yang ada di alam barzah. Mudah-mudahan Al-Quran hadir untuk kedua orang tua kita, memberikan penerangan, memberikan syafaat sehingga Allah turunkan rahmatnya kepada kedua orang tua kita. Ada lagi Bismillah untuk 2 juta rupiah yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang sudah terniat di dalam hatinya merasa ingin tapi uangnya belum ada, insya Allah itu ada panggilan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penerimaannya tidak harus hari ini, bisa terkecil 1 minggu, 2 minggu atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada dalam lapangan rezeki. Insya Allah Allah dengan caranya sendiri, dengan jalan terbaiknya yang akan menyelesaikan hajat kita, yang akan memudahkan jalan rezeki kita. Ada Bismillah untuk 2 juta rupiah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh acungkan tangannya lalu maju ke depan. Dan insya Allah ini adalah sedekah subuh, sedekah yang terbaik, di mana di waktu subuh ini yang turun dua malaikat, di mana malaikat pertama berdoa, Allahumma a'timu fi man khalaqah, ya Allah berikan ganti kepada orang-orang yang menginfakkan jalan hartanya di jalan-Mu. Sementara malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'timu fi man khalaqah, ya Allah binasakan harta orang yang tidak mau berinfak, yang kulitnya kikir untuk bersedekah di jalan. Dan insya Allah di sini akan Allah hadirkan orang-orang yang mau berjuang, membantu perjuangan saudara-saudara kita yang sedang menghafal Al-Quran, yaitu untuk program Indonesia memiliki 1 juta para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan dari 1 juta itu kelak adalah anak cucu kita. Ada Bismillah untuk 2 juta rupiah yang kedua. Ada Bismillah untuk 2 juta rupiah yang kedua. Insya Allah dalam kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita, nanti Allah dengan caranya sendiri, dengan jalannya yang akan memudahkan jalan rezeki kita, Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi hafizah Al-Quran. Ada Bismillah untuk 2 juta rupiah yang kedua. Bismillah. Insya Allah uangnya tidak harus hari ini, dan mari kita ini menjadikan kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita di bulan Maulid yang terbaik ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dengan kita berniat untuk ikut serta mensukseskan, menghadirkan para penghafal Al-Quran, sehingga dengan hadirnya para penghafal Al-Quran, lingkungan yang kita cintai, Indonesia yang kita cintai ini akan Allah jadikan sebagai lingkungan yang Allah berkahi dan juga Allah ridhoi. Ada lagi Bismillah untuk 2 juta rupiah yang kedua. Bismillah. Ada, boleh acungkan tangannya lalu maju ke depan. Waktu kita sudah berjalan 2 menit, tinggal 8 menit lagi. Ada Bismillah. Mari kita bersama-sama, insya Allah ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah apa yang kita titipkan dari harta kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya itu adalah kita sedang memindahkan harta kita, dan nanti akan kita temui harta kita tersebut dalam bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita mencatatkan anak kita dalam perjuangan dunia ini, kita bisa dibersamakan oleh Allah kelak di surganya Allah, yaitu bersama para penghafal Al-Quran dan juga bersama para mujahid-mujahidah yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Bismillah untuk 2 juta rupiah yang kedua. Boleh acungkan tangannya lalu maju ke depan. Ada lagi Bismillah. Mari kita yakinkan kembali hati kita, keyakinan kita, untuk mari kita bersama-sama menitipkan harta kita, karena sejatinya boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan harta atau rezeki para penghafal Al-Quran, rezeki saudara-saudara kita di Palestina kepada kita dengan
cara Allah mudahkan rezeki kita, melancarkan karir kita, memberikan sakinah dalam keluarga kita, dan juga menjadikan anak cucu keturunan kita menjadi soleh-solehan. Oleh sebab itu marilah kita menyisihkan, memberikan apa yang menjadi hak saudara-saudara kita yang sedang menghafal Al-Quran untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran yang 30 juz. Dan mudah-mudahan dari setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dibaca itu pahalanya akan mengalir jariah kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Ada lagi bismillah untuk 2 juta rupiah yang kedua, boleh ajukan tangannya. Ada lagi bismillah, uang yang tidak harus hari ini, bisa dicicil 1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat bapak ibu ada kelapangan rezeki. Ada lagi, boleh ajukan tangannya lalu maju ke depan, dan nanti akan didokumentasikan langsung oleh tim dan akan diberikan langsung kenang-kenangannya oleh guru kami Syekh Abdul Basir Muslim. Ada bismillah untuk 2 juta rupiah yang kedua. Baik, kalau tidak ada, kita insya Allah masih membuat kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah, yaitu untuk kesempatan kedua dengan komitmen sedekah terbaik dengan nominal 1 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ajukan tangannya, uangnya tidak harus hari ini. Ada bismillah untuk 1 juta rupiah. Masalah sudah ada. Sallallahu ala Nabi Muhammad yang juga sudah ada. Masya Allah yang ketiga bismillah sudah ada. Yang keempat bismillah ada. Yang keempat bismillah, mudah-mudahan ini akan menjadi kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita, karena kita tidak tahu amalan baik kita yang mana yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Tapi kita husnuzon amalan kita pada hari ini di waktu yang terbaik ini di bulan Maulid ini akan menjadi salah satu amalan yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah untuk 1 juta rupiah yang keempat, boleh ajukan tangannya. Masalah ada lagi? Yang kelima ada lagi, masalah sudah ada. Yang keenam bismillah. Insyaallah ini akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita, di mana kita akan support santri-santri yang sedang menghafal Al-Qur'an, baik dari mushaf Al-Qur'annya, dari sarana dan prasarananya, dari makannya, bahkan fasilitas belajar dan tempat tidurnya, karena alhamdulillah mereka tidak dipungut biaya spesial pun. Dan jika Bapak Ibu jemaah bertanya dari manakah anggaran atau biaya tersebut, alhamdulillah banyak orang-orang yang dermawan yang menitipkan hartanya untuk membantu program ini, sehingga santri-santri kita yang sedang membuat pesantren di pesantren khusus, mereka bisa dengan tenang dan juga tanpa mengenakan biaya, sehingga bisa fokus untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ada lagi bismillah untuk 1 juta rupiah yang keenam. Ada lagi masalah sudah ada. Yang ketujuh bismillah ada. Uangnya tidak harus hari ini, bisa dicicil 1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat bapak ibu ada di lapangan rezeki. Dan insya Allah jika misalkan usia tidak panjang tapi bapak ibu belum sempat menunaikan hajat ini, itu tidak akan menjadi hutang. Tapi kita doakan mudah-mudahan yang baik dari bapak ibu sudah Allah catatkan sebagai masalah. Sudah ada yang ke-7, yang ke-8, sudah ada yang ke-9. Bismillah ada lagi. Waktu kita sudah berjalan 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Ada bismillah untuk 1 juta rupiah yang ke-9. Ada lagi, boleh ajukan tangannya lalu maju ke depan. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah menunaikan komitmennya maju ke depan, boleh kita doakan kepada guru kami Syekh Abdul Basir Muslim. Beliau akan Quran, insya Allah doanya saja baca atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah yang ke-9 Bapak? Masalah sudah ada yang ke-9. 1 juta yang ke-10. Ada lagi bismillah, ada lagi, boleh ajukan tangannya. Insya Allah ini adalah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita. Mudah-mudahan dari 1 juta para penghafal Al-Quran tersebut adalah akan lahir anak cucu kita yang akan memberikan syafaat kepada keluarganya, yang dapat menarik keluarganya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan wasiat kita menitipkan harta kita di jalan Allah ini, Allah jadikan keluarga kita dan teman kita menjadi anak yang soleh-solehah. Ada lagi bismillah untuk 1 juta rupiah yang ke-10, boleh ajukan tangannya. Ada bismillah untuk 1 juta rupiah yang ke-10. Ada lagi? Ada ibu? Boleh? Ada lagi bismillah? Sudah ada. Masalah yang ke-10 sudah ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa sallam. Yang ke-11 bismillah untuk 1 juta rupiah yang ke-11. Mari kita bersama-sama melanjutkan harta kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita. Karena boleh jadi rezeki para penghafal Al-Quran, rezeki saudara-saudara kita di Palestina, Allah titipkan kepada kita dengan jalan Allah, mudahkan rezeki kita, Allah melancarkan karir kita. Oleh sebab itu marilah
bismillah dengan nominal Rp500.000 yang pertama. Waktu kita tinggal 3 menit lagi, sudah berjalan 7 menit. Ada bismillah dengan nominal Rp500.000 yang pertama. Uang yang tidak harus hari ini, boleh besok, tidak 1 minggu, 2 minggu. Masalah sudah ada yang pertama, yang kedua sudah ada, yang ketiga sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rp500.000 yang keempat, bismillah. Ada masalah sudah ada, yang keempat, yang kelima ada lagi, yang kelima sudah ada, alhamdulillah. Yang keenam, mari kita bersama-sama Bapak Ibu mencatatkan nama kita dalam perjuangan mulia ini sesuai dengan kemampuan kita. Allah Maha tahu dan juga Allah mengetahui niat kita. Insya Allah setiap niat dari hati kita, harapan keinginan kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita, nanti Allah sendiri akan melancarkan niat dan hajat kita. Ada bismillah untuk Rp500.000 yang keenam. Ada lagi? Boleh nanti dicatat dulu oleh panitia. Untuk Rp500.000 yang keenam ada lagi, bismillah. Boleh acukan namanya. Mari kita bersama-sama mengusahakan setiap masing-masing dari kita tercatat namanya dalam perjuangan mulia ini, karena insya Allah ini adalah kesempatan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah menghadirkan kesempatan kepada kita dimanapun dan kapanpun. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mencatatkan nama kita, karena kita tidak tahu amalan baik mana yang kita lakukan yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak bersama Allah Subhanahu wa taala. Masalah sudah ada untuk Rp500.000 yang keenam. Yang ketujuh, bismillah. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada bismillah untuk Rp500.000 yang keenam. Ada bismillah. Boleh coba tangannya lalu lagi berapa? Masalah sudah ada yang keenam. Yang ketujuh, bismillah. Ada lagi? Yang ketujuh? Kalau tidak ada, insya Allah kita masih berkesempatan kepada Bapak Ibu jamaah agar kita namanya masing-masing tercatat dalam perjuangan mulia ini. Kita insya Allah berkesempatan yang terakhir kepada Bapak Ibu jamaah, yaitu untuk komitmen sedekah terbaik di kesempatan yang terakhir ini, yaitu dengan nominal Rp250.000. Boleh langsung tangannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ini ikut? Masalah sudah ada. Yang pertama Rp250.000 yang pertama, yang kedua bismillah sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rp250.000 yang kedua. Uangnya boleh hari ini, boleh besok, dicicil 1 minggu, 2 minggu, atau dinaikkan saat Bapak Ibu ada pelaporan rezeki. Bapak Ibu yang sudah maju ke depan, sampaikan hajatnya. Boleh kita doakan kepada guru kami untuk keluarga, keturunan, anak cucunya, agar Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi keturunan yang senantiasa berjuang dalam Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi bismillah untuk Rp250.000 yang kedua. Tidak ada, boleh acukan tangannya. Uangnya boleh hari ini, masalah sudah ada. Yang kedua, yang ketiga, bismillah. Ada lagi untuk Rp250.000 yang ketiga. Boleh langsung maju ke depan. Ada lagi bismillah. Ada bismillah. Atau misalkan Bapak Ibu ingin dengan nominal di luar yang saya sebutkan, atau di atasnya, atau di bawahnya, boleh tinggal maju ke depan, sampaikan untuk nominalnya kepada panitia. Boleh 200, 150, mungkin 100.000 boleh. Tapi untuk yang 100.000 atau ke bawahnya itu mohon maaf kita tidak bisa memberikan untuk kenang-kenangan berupa sorbannya. Tapi mudah-mudahan hajat dan niat dari Bapak Ibu akan sangat bermanfaat dan juga akan sangat membantu untuk perjuangan saudara-saudara kita yang sedang menghafal Al-Quran, ataupun saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Ada? Boleh? Untuk yang belum kebagian kenang-kenangan nanti bisa menyusul, karena alhamdulillah banyak dari Bapak Ibu yang terketuk hatinya untuk mencatatkan namanya dalam perjuangan mulia ini. Nanti mungkin kenang-kenangan bisa menyusul. Dan saya sampaikan lagi untuk komitmen sedekah terbaik dari nominal 100.000 atau ke bawahnya, mohon maaf kami tidak bisa memberikan untuk hadiah atau kenang-kenangan. Tapi untuk nominal di atasnya insya Allah akan kita berikan, baik di tempat ini atau nanti akan kita berikan video. Dan kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu jemaah semua dan kepada pihak TKM yang sudah ikut serta mensupport dalam menyelenggarakan kegiatan sampai dalam ini. Mudah-mudahan Allah tetap perbaikan semoga amal soleh dan amal jariah bagi semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya kita doa bersama yang akan dipimpin oleh guru kami Syekh Abdul Wahid Musyrik. Ala wa nabiyyina bi khairin wa falah
kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Bapak Ibu jemaah yang sudah berkomitmen akan tapi belum mendapatkan sorban, boleh ditunggu sebentar di depan dan nanti akan kita menyusul untuk pemberian sorban atau hadiahnya. Kepada Bapak Ibu, kami sampaikan sekali lagi yang